Halo semua, di sini aku Faizal Zain yang jurusan 136 22025. Di sini aku mau wawancara teman aku, boleh perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Farid Naril Ramadan dengan NIM 136 22041. Oke, kalau Farid di sini aku mau wawancara kamu, mau nanya dong, kan aku dari 1 sampai dari 2 izin sakit ya. Kalau dari 1 sampai dari 2 itu materinya ada apa aja nih? Oke, jadi dimulai dari day 1. Nah, di day 1 tuh jadi ada 3 materi yang dikasih sama Sony kemarin kan. Day 1. Jadi yang pertama tuh ada Digantara di Indonesia, yang kedua Digantara di dunia sama inovasi di dalam dunia kedirgantaraan. Itu kan. Nah, pertama Dirgantara di Indonesia dulu. Nah, Dirgantara di Indonesia itu yang pertama tuh ada awal-awal tuh jadi ada kayak apa ya, awal mula keinginan Indonesia dalam ke dunia Dirgantara tuh atau terbang itu dari Gatot Kaca. Jadi dengan adanya Gatot Kaca itu awal mulanya Indonesia itu ada memiliki keinginan terbang, soalnya kan Gatot Kaca kan di simbolinnya kan diceritainnya bisa terbang kan kayak gitu. Terus kemudian pas pas era langsung langsung ini singkat cerita gitu, pas era Hindia Belanda, si pusat kedirgantaraan di Indonesia itu ada di Bandung. Nah, di Bandung tuh tempatnya ada di Sukamiskin, terus kemudian dipindah ke Andir. Nah, kayak gitu. Kemudian pada tahun 1912 eh, pesawat PW1 ada namanya pesawat PW1 itu berhasil terbang, baru berhasil terbang aja. Nah, kemudian ada pesawat PW2 itu berhasil terbang dari Batavia ke Amsterdam dan ke London gitu. Nah, kemudian ada lagi yaitu pesawat pertama di Indonesia yang namanya itu Gelatik, dipelopori sama 3 orang. Nah, 3 orang itu adalah Nurtanio Pringgodani, terus yang kedua Wiweko Supono sama RJ Salatun. Kemudian pada tahun 1948 ada namanya pesawat RIX, itu dibikin sama Wiweko Nurtanio sama satu lagi Sumarsono, karena tadi RJ Salatun kan. Ini sama sekarang Sumarsono. Terus selanjutnya ada pada tahun 1950. Nah, 1950 itu ada pesawat namanya si Kumbang. Nah, itu pesawat all metal pertama yang ada di Indonesia. Itu dibuat sama si Nurtanio juga, Bapak Nurtanio juga. Oke, terus lanjut ke ini Lapip. Nah, baru abis itu dibangun Lapip kan, didirikan Lapip, baru sama Nurtanio ini dibikin Gelatik tadi, yang pesawat Gelatik tadi. Nah, itu terus diresmikan sama Soekarno. Nama Gelatik itu diresmikan oleh Soekarno. Nah, di sini tuh ada beberapa tokoh penting, yaitu yang pertama tadi kan Nurtanio Pringgo di Surya. Itu memiliki beberapa pesawat, yaitu si Kumbang, Zogling NW6, Kunang-Kunang sama Gelatik. Terus kemudian ada Otarjo Diran sama Lim Kengki, yaitu merupakan 2 serangkai dari ITB. Nah, itu yang digantara di ITB itu sama mereka gitu pelopornya berdua. Terus pada 1962 itu digantara didirikan sama mereka membuat roket Ganesha, roket yang bernama Ganesha X1A sama roket Kartika 1. Oke, terus selanjutnya sama B.J. Habibie. Kalau B.J. Habibie kan pesawatnya terkenal kan N250. N250 itu namanya Gatot Kaca. Itu kolaborasi sama Casa Spanyol. Oke, kayak gitu. Kemudian lanjut ke eh, materi yang kedua, yaitu Digantara di dunia. Digantara di dunia itu pertama kali itu ada percobaan manusia terbang. Itu sederhana aja sih, kayak pakai layang-layang gitu atau alat-alat terbang lainnya, baru sederhana. Habis itu setelah percobaan itu ada balon udara. Nah, balon udara sama pesawat uap awal. Kemudian itu awal-awal ya juga dari dunia. Terus kemudian ada tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokoh pentingnya itu adalah yang pertama ada Leonardo da Vinci, yang mengutarakan teori udara adalah merupakan fluida. Jadi udara itu seperti fluid gitu kan.
udara itu merupakan fluid. Kemudian Montgolfier bersaudara itu yang merupakan ilmuwan yang melakukan percobaan balon udara. Jadi dia berhasil menerbangkan balon udara. Jadi si udara dipanaskan biar massa jenisnya lebih ringan daripada udara sekitar sehingga bisa terbang. Kemudian ada Sir George Cayley, itu dia itu merumuskan atau membuat 4 gaya pesawat, terus kayak sama ada center of pressure, center of gravity, sama satu lagi struktur ringan kalau nggak salah. Kemudian ada yang selanjutnya adalah Otto Lilienthal, itu merupakan glider. Dia yang membuat glider. Kan Otto Lilienthal kan kayak nama KMPN kan, KMPN Otto Lilienthal. Itu dia berhasil membuat glider. Yang tapi glidernya tuh yang menjadi standar gitu loh. Jadi dia tuh bikin standar buat glider yang bisa dipakai gitu. Kemudian ada Wright bersaudara. Wright bersaudara itu menerapkan teori heavier than air flight. Selanjutnya ke Robert H. Goddard. Nah, Robert H. Goddard itu dia berhasil menciptakan teori ini, liquid propellant. Liquid propellant itu berasal dari bensin sama oksigen cair kayak gitu. Kemudian sama Wernher von Braun itu adalah yang mencetuskan roket Apollo juga, sama yang terkenalnya itu pada saat pas waktu perang Dunia Kedua itu dia mengeluarkan ICBM, yaitu roket yang berhasil memusnahkan beberapa jiwa gitu, berapa ribu jiwa. Kemudian yang terakhir adalah Elon Musk. Elon Musk ya sampai sekarang kan dengan SpaceX-nya itu, makanya dia bisa menjadi tokoh di dunia kedirgantaran Indonesia, di dunia maksudnya. Kemudian yang terakhir ada inovasi dirgantara. Nah, inovasi dirgantara itu ada 3, yaitu aeronautika, astronautika, sama aviasi. Yang pertama, aeronautika itu lebih ke kayak pesawat, helikopter, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang mesin terbang kayak gitu kan. Iya, kayak maksudnya pesawat, helikopter. Contoh inovasinya tuh kayak ada apa? Kayak di pesawat itu diterapin kayak di VTOL, yaitu bisa jadi si tembakan itu bisa ngetilt gitu, namanya tilt rotor. Terus kemudian ada aerodinamikanya makin canggih kayak gitu gitu. Terus misalnya di F-22, di pesawat F-22 itu kapabilitas super cruise. Jadi namanya kapabilitas super cruise. Kemudian yang kedua adalah astronautika. Astronautika itu lebih ke wahana antariksa atau perjalanan manusia ke luar angkasa gitu. Inovasinya seperti yang dilakukan oleh SpaceX, yaitu roket Falcon 9 yang terkenal itu, yang Apollo kan. Falcon 9. Kemudian yang terakhir adalah aviasi. Nah, kalau aviasi itu lebih ke operasi dan keamanan penerbangan. Lebih ke maintenance biasanya kan kalau aviasi. Nah, inovasi yang ada sampai sekarang itu seperti Amazon Prime Air, yaitu sistem pengantaran paket dengan menggunakan drone gitu, kayak UAV gitu. Jadi lebih menghemat segala macamnya lah, lebih menghemat manusia juga, terus lebih cepat juga dan lain-lain. Kemudian sama inovasi di Changi Airport. Di Changi Airport tuh lebih efisien dalam penyebaran si penumpangnya, terus masih banyak lagi lah. Pokoknya inovasinya dari Changi Airport kayak gitu contohnya. Ya, kalau buat D1 mungkin segitu. Apakah dilanjutkan ke D2? Iya. Lanjut. Lanjut ke D2 itu, di D2 itu pertama itu ada di pas mentoring ya. Pas mentoring itu ada dikasih kayak profil dari prodi Dirgantara di ITB gitu. Nah, pertama itu jadi kan tadi kan kayak pas di D1 kan pernah disebutin kan ada Utarjo Diran sama Ken Laheru. Nah, Ken Laheru tadi itu Lim King Kie, itu tuh nama pribuminya, namanya Ken Laheru. Nah, itu tuh mereka kan yang istilahnya yang mencetuskan Dirgantara gitu kan. Nah, terus pas 1962
teknik penerbangan resmi menjadi subjurusan oleh surat SK oleh Soekarno. Kemudian karena berhubungan dengan adegan pemerintah, sehingga si Digantara ini dibantu sama Wiranto, dibantu oleh Wiranto untuk membuat ini, ada namanya roket yang tadi kayak roket Ganesha X1A sama X1B gitu. Nah, itu tuh pada 1962 sama 1964. Kemudian lanjut ke 1971, itu subjurusan di Dirgantara itu memiliki dibagi menjadi lima disiplin. Yang pertama itu adalah aerohidro dan dinamika gas, kemudian kedua adalah struktur material dan aeroelastisitas, yang ketiga adalah sistem propulsi pesawat, keempat kestabilan dan kendali, serta yang terakhir adalah perancangan dan sistem transportasi udara. Terus lanjut ke pada tahun 1973, si aplikasi pesawat ini atau kedirgantaran di Indonesia itu berubah dari militer itu berubah menjadi ke penerbangan sipil, jadi lebih ke penerbangan manusia gitulah, jadi kayak penerbangan sipil. Oke, lanjut ke 1976, itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan teknologi penerbangan. Nah, di Indonesia sendiri proyek-proyek yang di ini sama Dirgantara itu di Indonesia itu proyek-proyeknya seperti contohnya ada C212, terus ada N250, ada CN235 sama N2130. Nah, habis itu pada tahun 1992 itu teknik Dirgantara itu menjadi utuh, jadi utuh itu diresmikan sama rektor pada saat itu adalah Wiranto Aris Munandar. Jadi menjadi sebuah prodi gitu. Jadi pada 1992 itu Dirgantara baru jadi prodi. Nah, itu diresmiin saat rektornya adalah Wiranto Aris Munandar. Nah, setelah tahun depan ya 1993, si teknik Dirgantara baru resmi menjadi prodi yang si dekannya adalah namanya Dr. Said Dejeni, beserta wakil dekannya adalah Bapak Hisar. Kemudian lanjut ke apa ini? Untuk apa ya? Nah, ini kalau ini lebih ke ini kurikulum kayak kurikulum di Dirgantara gitu kan. Nah, kurikulum di Dirgantara itu ada tiga, dibagi tiga menjadi yang pertama cornerstone, keystone sama capstone. Kalau cornerstone itu lebih ke tingkat 1 dan tingkat 2. Di tingkat 2 kita ada penjurusan kan ke Dirgantara, terus kemudian ada keystone. Ya, keystone itu ada tingkat 3. Nah, nanti ada kakaknya kan, ada kelompok kalian. Ada iya, bukan kakak, ada yang kayak ada subjurusan lagi, ada aviasi sama aeronautics. Terus yang terakhir adalah capstone. Capstone itu pada tingkat 4 ya, TA, kita sidang, skripsi dan lain-lain. Kemudian ada di Dirgantara itu ada kelompok kaliannya. Kelompok kalian itu ada 3. Yang pertama adalah struktur ringan, yang kedua fisika terbang, sama yang ketiga itu DOPPT. Oke, kemudian lanjut ke sumber daya dan potensi di Dirgantara. Jadi kita sebagai mahasiswa Dirgantara atau mahasiswa Dirgantara Teknik Dirgantara ITB itu memiliki beberapa sarana dan prasarana kuliah yang menunjang perkuliahan. Yang pertama adalah student corner yang biasanya ada di FTMD kan. Terus ada perpustakaan Dirgantara, terus ada tata usaha FTMD yang membantu segala urusan administrasi. Kemudian ada ruang seminar teknik Dirgantara kayak kemarin pas day 2 itu diberikan di situ. Kemudian ada teras FTMD. Nah, kalau teras FTMD itu yang kemarin barusan jadi kan kemarin. Oke. Kemudian untuk sivitas akademika. Nah, sivitas akademika itu ada Bapak ini Tata Cipta Digantara sebagai dekan, terus ada Bapak Hermawan Judawi Sastra itu sebagai wakil dekan bagian sumber daya, terus ada Bapak Lafi Rizky Zuhal itu sebagai wakil dekan bagian akademik, Saudara Bapak Rianto Adi Sosongko itu wakil dekan juga, sama Pak Yohanes Bimo itu sebagai koordinator kemahasiswaan. Terus untuk sivitas akademika untuk kelompok keahlian itu ada dari Bapak Agus Mulyadi itu sebagai
kepala fisika kelompok kalian fisika terbang. Terus kalau Bapak Tata Cipta di Kantara itu megang ini menjadi kepala struktur ringan, dan Pak Taufik Mulyanto. Kalau Pak Taufik Mulyanto sebagai kepala dari kelompok keahlian BOPPT. Kemudian mungkin lanjut ke mana ya? Sama mungkin ini kemarin kan ada seminar gitu kan, kayak seminar dikasih sama sama dosen gitu. Nah yang pertama tuh ada dari namanya Bu Anissa. Nah, Bu Anissa tuh ngasih seminar tentang student exchange. Jadi ada student exchange program tuh namanya SEA atau C. Itu durasinya dalam 1 semester, terus maksimum SKS yang diambil ada 20 SKS. Nah di SEA itu ada tiga tipe. Yang pertama ada SEA reguler, ada GE3 atau GE3, sama namanya ISMA. Kalau yang pertama tuh yang reguler tuh intinya universitasnya jadi kita bisa exchange sama yang punya perjanjian sama FTMD ITB kayak gitu. Nah, kalau GE3 itu lebih ke universitasnya lebih yang top dunia gitu, kayak lebih terkenal sama lebih ya masuk ke jajaran universitas yang top di dunia gitu. Terus yang ketiga adalah ISMA. ISMA itu exchange yang diberikan beasiswa atau bantuan full dari pemerintah kayak gitu. Nah, untuk biaya, kalau untuk pembayaran itu pembiayaan maksudnya. Nah, saya reguler sama G3 itu bayar SPP-nya 0 SKS. Jadi 0 SKS, jadi sisa kalau nggak salah 50% SPP kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya dari 12,5 ya berarti 50%-nya kita bayarnya. Jadi kita nggak bayar si SKS-nya. Namun biaya di luar SPP kayak biaya makan lah, biaya tinggal di sana, terus atau biaya apalagi gitu, kebutuhan hidup tuh nggak di cover gitu, itu ditanggung sendiri. Nah kalau misalnya ISMA kan itu kan tadi dikasih beasiswa dari pemerintah kan, nah itu kalau itu full seluruh biayanya ditanggung sama pemerintah, nah, kayak begitu. Kemudian ada lanjut ke ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini diberikan materi oleh Pak Jeven. Nah, itu adalah program yang beraktivitas di luar kampus. Nah, tapi program ini tuh bisa diakui sebagai pencapaian kuliah oleh ITB gitu, sama FTMD lebih ininya, lebih utamanya. Nah, programnya itu ada 8. Yang pertama itu ada magang, kayak magang kerja gitu, terus ada penelitian, terus ada studi atau proyek independen, terus KKN juga masuk, kayak BKM ini. Terus ada namanya program Google Bangkit. Google Bangkit itu adalah program dari Google yang isinya nanti kita bakal belajar di sana kayak semacam kerja lagi gitu. Cuman lebih simpel. Terus kayak biayanya juga nanti di cover semua gitu sama Google kayak gitu. Terus kemudian ada pertukaran mahasiswa yang tadi exchange juga, itu masuk ke MBKM juga, pertukaran mahasiswa. Tapi ini pertukaran mahasiswanya bisa dilakukan sama sesama di Universitas Indonesia juga gitu. Misalnya mau belajar di Unpad kayak gitu tuh bisa. Kemudian ada kegiatan wirausaha sama yang terakhir adalah proyek mahasiswa. Tapi biasanya yang di AE itu kalau nggak salah magang, penelitian sama Google Bangkit biasanya begitu. Terus mekanisme itu adalah ada mekanismenya MBKM itu. Jadi pertama tuh harus melakukan perencanaan dulu. Perencanaan itu terhadap bersama FTMD kan. Kemudian sama tentunya. Kemudian ada persetujuan aktivitas yang diambil. Jadi aktivitas apa aja yang bakal diambil ke depannya itu bakal disetujui dulu sebelum dilakukan. Kemudian ada registrasi ke portal MBKM yang dilakukan oleh prodi masing-masing, yaitu sama prodi di Gantara. Kemudian adalah pelaksanaan MBKM-nya. Nah, nanti bersamaan dari pelaksanaan itu nanti harus ada report di akhir atau setiap beberapa sesi gitu atau beberapa bulan itu harus ada report beserta monitoring. Nah, monitoring ini dilakukan sama prodinya gitu. Jadi harus dimonitor juga. Kemudian ada laporan akhir. Laporan akhir nanti setelah kegiatan MBKM ini selesai harus ada laporan akhirnya yang merepresentasikan apa yang telah dikerjakan selama MBKM berlangsung.
Terus yang terakhir adalah administrasi nilai. Nah, jadi si kegiatan MPKM itu bisa dikonversi ke nilai gitu. Dengan namanya itu ada CEA, yaitu kayak proses akumulasi nilai gitu. Perubahan nilai, konversi nilainya itu dilakukan dengan SK dari dekan FTMD gitu. Kemudian paling yang terakhir dari D2 itu ada ini, ada lab tour. Nah, lab tour itu kemarin kita jalan-jalan, ada namanya lab aerodinamika, terus ada lab pengereman, terus ada lab rapid prototyping, ada lab DICOS. DICOS itu Dynamics and Control System, terus ada lab simulasi terbang, sama yang terakhir aku tuh ada lab antariksa. Jadi itu yang kayak rasi-rasi bintang kayak gitu. Mungkin segitu aja untuk D2-nya kayak gitu. Kayak gitu is. Wow, banyak banget ya. Memang banyak sekali. Banyak sekali aku sakit. Ya udah deh. Untuk Mm-mm. cara apa namanya? Wawancara materi day segitu aja, Rik. Makasih banyak ya udah Oke, jelasin. Makasih banyak oke. waktu. Ya, terima kasih juga.